Ilmu pengetahuan memiliki aspek seperti adanya masalah ilmiah, sikap ilmiah yang menggunakan metode ilmiah. Dalam pandangan Al-Quran, menuntut ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan menyebut nama Allah serta mengingatnya. Kitab suci Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Al-Quran menyuruh manusia belajar dari sejarah dan mengambil perbandingan dari kejayaan dan kejatuhan umat-umat terdahulu dalam rangka menghadapi masa depan. Berikut kami akan paparkan ayat Al-Quran serta hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Dalil mengenai ilmu pengetahuan dan kewajiban menuntut ilmu tertera dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi alamal bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang ciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah Toha ayat 114, tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'a lahul malikul haq wala ta'zal bil qurahi min qablian yaqada ilaika wahyu wa qurbi zidni ilman. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebesar sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah Al-Imran ayat 18, menurut ilmu mengantarkan orang jadi lebih bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Syahida illahu azzahula ilaiha illahu wal malaikatu wa ulul bi ilmi iman bil kisi. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya, Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imran ayat 7, ilmu datangnya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala alaikul kitaba ilhu ayatumu kama tuhunna humul kitabi wanjaru mutasbihat wa amal lazina fi qulubihim zaigu fayatabi'un matasbaha minhub tiqa'al fitnati wa tiqa'at atahili wa ayalamu ta'wilahu ilailaha warasizu nafil ilmi yaquluna amanna bih min idni rahina wa ma yahzakuru illa ulul ababi. Artinya, dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada syarat-syarat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyibihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyibihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyibihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Surah Al-Ankabut ayat 43, dengan akal manusia bisa berpikir melalui ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Surah Ar-Ra'd ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul afattakhaztum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatasabahal
khalqu alaihim qul Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar, yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah, katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 225 tentang ilmu manusia yang terbatas. Bunyinya, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, yang artinya, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Quran Surah At-Tolak ayat 12 yang bunyinya, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilmin. Artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. 1. Rasulullah SAW bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tentang pendidikan dan menjadi pendidik yang baik. Kunu rabbaniyah ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqallu arabba niyulazi yurabbi nasa bisikori ilmi qabla kibariki. Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik mudiah dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang pentingnya pendidikan, ajaran ilmu pengetahuan dan ajaran Islam kepada anak. Bunyinya, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani kama salil bahimati tanatijul bahimah hal taru fiha min jar'ah. Artinya, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, ya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan keadaan sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bagaimana ini pentingnya ajaran pendidikan kepada anak sejak dia usia dini, yang dipengaruhi oleh orang tuanya sendiri. Hadis tentang berharganya ilmu pengetahuan, bunyinya, innala anbiya ala may yuwarrisu dinara wal dirham innama warasul ilmi faman akhadha bihi hazin wafir. Artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hadis tentang pendidikan karakter. Iftau ala dibyanakum awala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis tentang pendidikan yang baik. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis mencari ilmu, anjuran menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Yang ke-12, hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu dibanding manusia lainnya. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat Darimi.